Ya, lalu langkah mudah apa lagi yang ditawarkan oleh BNI melalui kartu kredit? Kami akan mengulasnya langsung bersama dengan Grace Sitomeang, General Manager Bisnis dari Kartu BNI. Halo, selamat pagi Ibu Grace. Mohon maaf Ibu, sepertinya audionya masih di mute. Bisa tolong di unmute? Selamat pagi, Mbak Monica. Selamat pagi Ibu Salam Grace. sehat, Mbak. Salam sehat juga Ibu Grace. Ibu Grace, seperti apa Anda melihat tren penggunaan kartu kredit di Indonesia, apalagi di tengah pandemi saat ini, Ibu Grace? Ya, Mbak Monica, berdasarkan data Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, memang tren penggunaan kartu kredit sebelum masa pandemi itu sangat tinggi sekali untuk penggunaannya. Tapi memang setelah 1 tahun pandemi ini berjalan, ada terjadi penurunan jumlah transaksi yang cukup signifikan. Jadi di data industri kartu kredit itu terjadi penurunan bahkan hingga 30% dibanding sebelum pandemi. Penurunan ini memang juga disupport dari adanya juga perubahan behavior transaksi, Mbak Monica, dari pemegang kartu. Mungkin kalau dulu sebelum pandemi transaksi itu banyak didominasi dari transaksi dari traveling, kemudian juga transaksi dari mungkin hotel, menginap, wisata gitu ya, airlines. Tapi sejak pandemi behavior itu berubah, pemegang kartu itu lebih fokus kepada transaksi-transaksi sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, kemudian transaksi-transaksi yang sangat fokus pada kesehatan, healthcare. Jadi pemegang kartu itu lebih banyak transaksinya kita lihat shifting ke arah yang memenuhi kebutuhan hand sanitizer misalnya, vitamin, masker gitu. Kemudian ada juga satu tren yang terlihat adalah peningkatan transaksi e-commerce karena mungkin adanya PSBB, pengetatan untuk keluar rumah, mal-mal yang ditutup gitu ya. Jadi aktivitas perbankan ataupun aktivitas transaksi itu dilakukan di rumah. Nah, itu yang menyebabkan transaksi e-commerce ini pun meningkat sangat signifikan sebelum dan sesudah pandemi. Begitu Mbak Baik. Monica. Ya, dengan tadinya terjadi penurunan yang ada di kisaran 30% dan juga ada shifting dari masyarakat berbelanja dari offline ke online, bagaimana nih Bu Grace target pertumbuhan pengguna kartu kredit BNI di tahun 2021 ini? Ya, dengan adanya pandemi memang aktivitas pemegang kartu juga akan banyak dilakukan di rumah ya. Jadi otomatis untuk pertumbuhan transaksi kartu kredit BNI pun mengalami dampak sebenarnya cukup signifikan. Jadi walaupun di industri memang sekitar 30% penurunannya, tetapi di industri kartu kredit BNI penurunan itu masih lebih kecil, lebih dari 10%, tapi tidak sampai dengan 20%. Nah, tetapi di Q1 2021 ini kelihatannya ekonomi ini sudah mulai kembali pulih dan kita masih sudah bisa tumbuh positif nih Mbak Monica sekitar 0,5% pertumbuhannya dibanding Desember tahun lalu. Nah, apa-apa saja yang memang mendorong pertumbuhan positif ini karena pemegang kartu sudah mulai kembali untuk transaksi, sudah mulai kembali mal dibuka sampai dengan jam 9 dan mereka juga mulai transaksi untuk dining misalnya di sana, membeli kebutuhan secara langsung di pusat-pusat perbelanjaan. Tetapi juga transaksi e-commerce juga tidak mengalami penurunan karena justru setelah masa pandemi hingga saat ini pertumbuhan itu juga sangat meningkat tajam ya untuk di e-commerce. Jadi kalau di industri itu bisa tumbuh dari 39 sampai 43%. Bahkan kalau kita lihat di data dari all transaksi 2019 ke 2020 itu tumbuh 6,7% untuk segala jenis pembayaran, tetapi dengan kredit card transaksi di e-commerce itu tumbuh sampai 2,1. Nah, ini yang terlihat
bahwa transaksi e-commerce ini masih menjadi idola dan menjadi backbone-nya kita untuk pertumbuhan transaksi di masa setelah pandemi ini, Mbak Monika. Baik, Bu Grace, selanjutnya hal apa nih yang biasanya membuat nasabah worry atau mungkin khawatir menggunakan kartu kredit? Ya, memang ada persepsi di masyarakat bahwa kecenderungan mereka untuk takut ngutang ya, Mbak Monika. Jadi dianggap produk kartu kredit ini nanti kalau saya bertransaksi dengan kartu kredit ini akan menumpukan banyak hutang, kemudian saya bisa kena denda, late charge, saya juga bisa kena bunga gitu ya. Padahal persepsi itu sebenarnya bisa kita manage dengan mengatur cash flow penggunaan kartu kredit ini dengan sangat baik. Jadi apabila si pemegang kartu atau masyarakat sebenarnya bisa menyisihkan 50% dari income-nya dan melakukan transaksi dengan kartu kredit, income itu bisa diatur. Jadi pada saat dia sejak transaksi sampai dengan nanti pembayaran sebenarnya ada masa jeda waktu maksimal hingga 50 hari untuk melakukan pembayaran. Jadi tidak langsung serta-merta untuk langsung dibayar gitu ya, tapi ada jeda 50 hari yang ini bisa dimanfaatkan sebenarnya. Nah, untuk menghindari denda keterlambatan dan bunga, sebenarnya ini bisa kita manage dengan mengontrol keuangan kita dengan melihat monitoring bulanan, report bulanan dari transaksi. Jadi kita tahu kapan jatuh temponya, berapa minimum pembayaran yang harus saya bayar untuk menghindari denda keterlambatan itu. Nah, untuk menghindari bunga juga sebenarnya jika memang ada kemampuan finansial yang cukup, itu bisa dilakukan pembayaran penuh. Jadi tidak akan kena bunga dan denda. Begitu, Bu, Mbak Monika. Baik, Bu Grace, bagi para shopaholic, apa saja nih solusi yang ditawarkan oleh BNI untuk mengatasi nasabah yang merasa sepertinya mereka tidak bisa nih mengontrol penggunaan kartu kredit alias overspend, Bu Grace? Ya, sebenarnya banyak sekali ya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh issuer atau penerbit kartu kredit itu untuk pemegang kartunya. Nah, ini yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh pemegang kartu untuk memanage untuk transaksi dan finansialnya melalui kartu kredit ini. Si pemegang kartu bisa sebenarnya memanfaatkan banyak sekali program promo yang diberikan oleh penerbit kartunya. Contohnya misalnya seperti kartu kredit BNI. Kita itu sebenarnya punya yang namanya fitur bill payment ataupun pembayaran tagihan rutin yang bisa dilakukan secara auto debit setiap bulannya ke kartu kreditnya. Nah, kemudian yang kedua kita juga sebenarnya punya juga fitur untuk cicilan 0% ataupun cicilan bunga ringan hingga 0,7%. Nah, ini sangat membantu sebenarnya untuk pemegang kartu untuk melakukan cicilan rutin setiap bulannya. Jadi tidak berat untuk seluruh transaksi langsung dibayar di bulan yang sama, tetapi setiap bulan akan ada pembayaran yang meringankan untuk pembayarannya setiap bulannya. Kemudian di samping cicilan 0%, program-program, ada juga dari transaksi yang kita lakukan dengan kartu kredit, kita juga memiliki yang namanya reward point. Nah, reward point inilah sebenarnya yang bisa juga dimanfaatkan pemegang kartu untuk mengurangi transaksinya. Jadi pada saat pembayaran transaksi, jika kita punya poin, itu bisa dilakukan redeem. Nah, redeem point ini bisa mengurangi dari tagihan transaksinya, jadi berupa semacam diskon gitu Mbak Monika dan Sobat Cuan. Baik, berarti sebenarnya ada beberapa cara ya Bu Grace bagi masyarakat yang ingin memanage spend mereka di kartu kredit agar tidak overspend. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.